Halo, selamat pagi teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lo di acara untuk memberikan pengetahuan singkat. Ya, pengetahuan ataupun materi agar teman-teman di luar sana bisa jauh lebih paham yang namanya sakit akibat gangguan sihir atau santet atau roh-roh jahat ataupun roh-roh kegelapan yang mengganggu tubuh teman-teman semuanya. Tetapi pada pengetahuan singkat ini, saya membahas tentang yang namanya apakah ketika sedang mandi di laut dapat diserang santet. Ya, itu topiknya. Jadi banyak teori-teori di luar tentang hal-hal begini teman-teman. Ya, kalau belum pernah membantu menangani orang, ya, tentang hal-hal yang sifatnya pembersihan lewat air laut atau mandi di laut, ya mungkin bisa teorinya berbeda, ya berbeda. Nah, saya menyampaikan di sini teman-teman berdasarkan pengalaman saya menerapi orang di laut, ya, ataupun orang lagi mandi di laut. Apa yang terjadi, nah gitu loh. Nah teman-teman semuanya, tapi sebelum itu saya Bang Lo mengucapkan salam logika. Semua hal yang saya sampaikan di terapi saya berbau dengan logika, masuk akal, bukan dongengan atau bukan katanya. Nah, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang, dan selamat pagi. Shalom. Assalamualaikum, damai sejahtera, Om Swastiastu, dan namo buddhaya, serta salam kebajikan buat semua teman-temanku di luar sana. Dan terima kasih teman-teman semuanya atas dukungan kalian terhadap channel YouTube saya ini, Bang Lo Ken, ya, untuk membantu membersihkan sakit tidak jelas atau sakit akibat terminum roh-roh jahat ataupun roh-roh kegelapan akibat santet, sihir, santau, voodoo, atau ilmu pelet, atau apapun namanya yang ada pada tubuh teman-teman yang ada di seluruh belahan dunia. Nah teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan kesehatan dan keselamatan yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada saya dan semua teman-teman di luar sana, sehingga saya dapat memberikan tutorial atau pengetahuan, ya, pengetahuan ataupun tutorial untuk membuat teman-teman atau membantu teman-teman lebih memahami lagi hal-hal bersifat yang namanya sakit akibat sihir. Jadi tidak gampang lagi dibodoh-bodohi orang banyak di luar sana, ya. Jadi tidak gampang lagi dibodoh-bodohi orang di luar sana. Jadi yang namanya sakit santet ini bukan hanya sekedar muntah-muntah saja, wah saja. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi harus mengerti yang namanya membebaskan ikatan. Nah, sebelum saya memberikan pengetahuan untuk teman-teman, saya sampaikan dulu topik yang saya bahas adalah apakah mandi di laut terbebas dari serangan santet? Saya ulangi, apakah mandi di laut terbebas atau tidak dapat disantet? Jawaban saya, ya, jawaban saya adalah orang mandi di laut atau sedang mandi di laut dapat kena santet. Yang kita bahas di sini adalah seseorang yang sudah terindikasi sakit akibat santet atau termakan santet atau energi negatif atau roh-roh jahat atau bangsa jin. Bukan orang sehat yang kita bahas di sini, ya, bukan orang yang sehat atau yang tidak ada ikatan sihir dalam tubuhnya. Tapi yang kita bahas di sini adalah, yang kita bicarakan di sini adalah orang yang sakit akibat santet, ya. Jadi kalau orang sehat ngapain dibahas? Kan tidak ada masalah. Yang kita bahas di sini adalah apakah orang yang mandi di laut, ya, tidak dapat disantet? Jawaban saya bisa, asal orang tersebut sudah ada ikatan
santet di dalam tubuhnya. Nah, teman-temanku semuanya, saya ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, keberadaan seseorang di laut walaupun dia di atas kapal. Ya, itu yang pertama. Klien saya dulu ada, ya, dari Tapanuli mau ke Pulau Jawa. Nah, jadi dia atau saya membantu dia setelah dia di Tapanuli, di Pulau Jawa. Dia dengan arahan orang yang membantunya dulu, kau nyebranglah ke pulau lain dari Sumatera. Akhirnya dia nyebrang dengan pikiran untuk menghilangkan sihir tersebut pada tubuhnya, atau santet atau penyakit tidak jelas tersebut pada tubuhnya. Nah, teman-teman semuanya, apa yang terjadi ketika dia menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa? Otomatis dia naik kapal feri dong yang gede itu, dari Merak ya ke Bangkauni. Nah, dia nyebrang ya, atau Merak Bangkauni gitu ya. Nah, dia nyebrang, kemudian di kapal, apa yang terjadi? Setan yang dia lihat di Tapanuli, yang sering dia mimpi maupun dia lihat dengan matanya, ya, itu mengikuti dia di penyeberangan di kapal. Dia lihat, mengikuti dia terus. Kenapa dia diikuti terus walaupun dia nyebrang sampai ke Jawa? Karena ikatan sihir atau ikatan santetnya ada di dalam dirinya. Ikatannya belum dilepas atau belum dibuang atau belum dibersihkan. Ya. Jadi tidak ada ceritanya orang lewat pulau itu nggak kena santet. Tidak ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, orang di atas pesawat. Lagi santai-santai dia di pesawat, naik pesawat. Ya. Apakah tidak bisa disantet? Bisa. Walaupun dia tidak di darat atau tidak di bumi, di atas sana. Ya. Gores-gores badannya, luka-luka badannya. Telinga kencang berdenging di atas pesawat. Tak lama kemudian muncul besetan di tangan dan di pahanya. Bisa. Jadi ceritanya, ya, jangan hanya sekedar teori, tapi belum pernah mengalami atau membantu orang, membersihkan orang yang terkena santet, baik di laut maupun di angkasa sana. Kalau kau manjat pohon sawit pun, kau lagi manjat pohon sawit, biar ada katanya, biar kau terbebas dari sawit, tinggallah di pohon sawit atau di pohon besar sana, bikin rumah di atas pohon, biar kau terbebas dari santet atau nggak mampu diserang sama santet. Bodoh namanya itu. Tetap bisa walaupun kau tidur di atas pohon sawit sana berduri-duri. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, bila seseorang mandi laut dengan katanya, kalau kau mandi laut atau sedang mandi laut, kau nggak akan bisa disantet. Tolol namanya itu, bodoh dan tolol teori begitu. Siapa bilang nggak bisa? Saya sudah membuktikannya. Ya, saya membantu orang. Ya, saya suruh kau mandi sana, mandi kau di laut, mandilah kau situ, mandi. Kesurupan di situ, di laut itu. Ya. Ketika dia dibersihkan juga, diniatkan untuk membersihkan aura negatif atau setan tersebut dari dalam tubuhnya. Ya. Dia juga diganggu, padahal lagi dimandikan pakai air laut. Dia juga lagi diserang santet. Nah, pertanyaannya kembali, santet ini kan identik yang namanya roh jahat. Nah, roh jahat yang di laut, orang itu nggak ada sakit apa-apa, tapi datang roh jahat dari laut sana, menariknya. Itu pernah dialami klien saya, udah sehat, ditarik kakinya ke laut sana. Perasaan dia seperti rambut panjang menarik dia ke tengah laut sana. Itu roh jahat dari laut. Jangan dikatakan santet atau energi negatif atau roh jahat yang ada di dunia ini, terlebih yang ada di laut, tidak mampu dikatakan tidak bisa kena santet. Bisa. Jadi saya mematahkan teori-teori orang yang belum mengalami yang namanya membantu orang dengan maksimal. Jadi teman-teman semuanya, hendaklah engkau berpengetahuan
Bila seseorang sudah terikat atau diikat sama roh jahat atau penyakit tidak jelas akibat sihir atau santet atau ilmu pelet atau ilmu apapun namanya, voodoo, santo, entah apalah namanya, black magic, mau kau di lubang semut pun tinggal bisa. Karena sifatnya energi. Energi harus dipahami. Energi tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Ya. Jadi teman-teman semuanya, berpengetahuanlah. Jangan gampang menerima teori-teori ya yang membawa kesesatan. Aturannya orang ini sehat, tambah pahit. Tambah otaknya tambah tumpul akibat teori yang tidak benar. Jadi saya Bang Lo mengatakan bahwa orang sedang mandi di laut dapat diserang santet. Ya, dapat diserang santet. Jadi teman-teman semuanya, itulah materi singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan berpengetahuan. Saya Bang Lo mengucapkan syukur dan terima kasih. Semoga materi singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana, semakin pintar dan berpengetahuan terhadap sakit yang tidak jelas akibat sihir atau roh jahat. Dan kalau ada yang mau konsultasi silahkan chat di WA admin samping judul ya. Kalau ada yang mau konsultasi mengalami sakit tidak jelas. I love you, I miss you. Bye bye.